Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Apriani Alosius Sarambu, NIM B1D1 19029, kelas 2019A, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis gas darah. Hemostasis. Hemostasis adalah segala upaya yang dilakukan oleh tubuh kita agar lingkungan hidup sel di dalam tubuh kita, yaitu cairan ekstrasel, selalu dalam keadaan stasis, konstan, atau menetap. Konsep hemostasis: keseimbangan cairan tubuh. Banyaknya cairan tubuh diatur dengan baik karena pengaturan kadar cairan tubuh merupakan hal penting. Meskipun kita dapat hidup beberapa minggu tanpa makanan, kita tidak dapat hidup lebih dari beberapa hari tanpa cairan. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah salah satu bagian dari fisiologi hemostasis. Konsep keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa terkait dengan pengaturan konsentrasi ion H bebas dalam cairan tubuh. Mekanisme asam basa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama buffer system atau sistem buffer, yang kedua respiratory system atau sistem pernafasan, dan yang ketiga ada renal system atau sistem ginjal, sistem renal. Yang pertama kita masuk ke sistem buffer. Berfungsi untuk menetralisir kelebihan ion H, bersifat temporer, atau tubuh dilindungi dari perubahan pH untuk jangka pendek, dan tidak melakukan eliminasi paru dan ginjal. Hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Mekanisme ginjal dan paru dalam menunjang sistem buffer adalah dengan mengatur sekresi, ekskresi, dan absorpsi ion H dan bikarbonat, serta membentuk buffer tambahan, yaitu fosfat dan amonia. Ada 4 sistem buffer. Yang pertama, buffer bikarbonat, yang dimana buffer ini sistem dapat di cairan ekstrasel, terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua ada buffer protein, yang dimana sistem dapat di cairan ekstra dan intrasel. Yang ketiga buffer Hb, di mana buffer Hb itu terdapat di dalam darah. Yang keempat ada buffer fosfat, yang dimana di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Adapun keterbatasan sistem ini ialah tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstrasel karena peningkatan CO2. Yang kedua, hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernafasan bekerja normal. Yang ketiga, kemampuan menyelenggarakan sistem buffer tergantung dari tersedianya ion bikarbonat. Mekanisme buffer bertujuan untuk mempertahankan pH darah antara 7,35 sampai 7,45. Sistem paru dikendalikan oleh medula otak untuk mengendalikan CO2, sehingga dapat mengendalikan kandungan asam karbonik dan cairan ekstrasel. Paru-paru melakukan ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah CO2 dalam darah. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernafasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi CO2 yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernafasan diturunkan dan
menyebabkan penahanan CO2 untuk meningkatkan beban asam. Yang ketiga ada sistem renal atau ginjal. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion H dan ion bikarbonat. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion H secara lambat dengan mensekresikan ion H dan menambahkan bikarbonat baru ke dalam darah karena memiliki dapat fosfat dan amonia. Untuk jangka panjang, kelebihan asam basa dikeluarkan oleh ginjal dan paru. Proses eliminasi dilakukan oleh ginjal. Analisis gas darah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengevaluasi fungsi paru-paru atau respirasi. Yang kedua, memantau pengobatan. Yang ketiga, mengevaluasi fungsi ginjal. Dan yang keempat adalah gangguan metabolik. Adapun tempat pengambilan sampel untuk analisa gas darah ialah yang pertama, ada arteri radialis. Yang kedua, ada arteri dorsalis pedis. Yang ketiga, ada arteri brachialis. Yang keempat, ada arteri femoralis. Yang kelima, arteri tibialis posterior. Dan yang keenam, arteri branchialis. Tes Allen. Tes Allen yaitu pemeriksaan untuk menilai potensi arteri yang wajib dikerjakan sebelum pengambilan spesimen darah arteri pada arteri radialis. Adapun prosedur tes Allen. Yang pertama, pasien menggenggam tangan, atau jika pasien tidak sadar, bisa kita bantu menutup erat telapak tangannya. Yang kedua, tekan arteri radialis dan ulnaris untuk menghambat aliran darah ke telapak tangan. Saat dilakukan penekanan, pasien diminta melepaskan genggamannya. Amati perubahan warna telapak tangan menjadi pucat. Yang keempat, melepaskan tekanan pada arteri ulnaris dan amati kembali adanya perubahan warna di telapak tangan pasien. Interpretasi ditandai dengan positif jika tangan memerah dalam waktu 5-15 detik, menunjukkan adanya hambatan di arteri ulnaris. Pengambilan spesimen darah arteri bisa dikerjakan. Interpretasi negatif, jika tangan tidak memerah dalam waktu 5-15 detik, menunjukkan adanya hambatan di arteri ulnaris. Maka pengambilan darah arteri tidak bisa dikerjakan pada arteri radialis di tangan tersebut dan harus dipindah di sisi tangan yang lain atau di arteri yang lain seperti arteri brachialis, dorsalis pedis, atau femoralis. Cara pengambilan sampel untuk analisis gas darah. Yang pertama, diambil spoid 3 cc atau spoid khusus AGD yang sudah preheparinisate atau di dalamnya sudah terdapat antikoagulan 0,2 mili heparin. Didesinfeksi lokasi pengambilan sampel darah, diraba bagian tersebut untuk menemukan pembuluh darah arteri. Ditusuk pada yang denyutnya paling menonjol dengan sudut 45-60 derajat. 90 derajat untuk arteri femoralis. Dihisap darah secukupnya, lalu dicabut jarum beserta sempritnya, dan segera ditutup ujung jari dengan karet dan semprit dibolak-balik beberapa kali agar darah bercampur heparin. Ditekan pembuluh darah arteri yang telah ditusuk dengan kapas kering selama 3-5 menit. Segera dikirim sampel ke laboratorium dalam waktu kurang dari 15 menit. Cara kerja AGD. Yang pertama, dihomogenkan sampel dalam spoid darah arteri. Yang kedua,
dikeluarkan katrik dari kulkas. Yang ketiga, dari tes menu ditekan 2, 1 start katrik. Yang keempat, tekan enter pada operator ID. Yang kelima, tekan enter pada patian ID. Yang keenam, di-scan barcode katrik dengan mengarahkan sinar ke barcode yang terdapat dibungkus katrik sambil menekan tombol scan. Darah yang sudah homogen dibuang 2-3 tetes terlebih dahulu. Dimasukkan sampel ke dalam well atau lubang katrik sampai tanda panah kecil. Ditutup sampel well dengan snap closure. Dimasukkan katrik ke katrik port pada alat analyzer. Ditunggu hingga hasil pemeriksaan tertera pada display screen. Ditekan print untuk mencetak hasil dan tekan 1 untuk melepaskan katrik. Nilai normal analisis gas darah yaitu pH darah 7,38 sampai 7,42, SaO2 94 sampai 100%, PaO2 75 sampai 100 mmHg. Apabila pada pH darah kurang dari 7,4 dan maka bikarbonat rendah, PaCO2 rendah, kondisi asidosis metabolik, penyebab umumnya adalah gagal ginjal, shock, dan kleosidosis diabetik. Apabila pH darah di bawah 7,4, bikarbonat tinggi, PaCO2 tinggi, kondisi analisis metabolik, penyebab umum adalah muntah yang bersifat kronis. Kesimpulan pada pemeriksaan ini adalah hemostasis merupakan proses di mana tubuh mempertahankan keseimbangan dari kondisi internal dan eksternal, sehingga tubuh bisa berfungsi dengan normal. Keseimbangan yang dimaksud ialah keseimbangan asam dan basa, di mana tubuh di dalamnya berperan 3 sistem, yaitu sistem paru, sistem renal, dan sistem buffer. Berkaitan dengan cairan tubuh, maka ada pula pemeriksaan klinisnya. Salah satunya yaitu pemeriksaan analisis gas darah atau AGD, di mana pada pemeriksaan ini digunakan metode tes Allen, yaitu tes untuk menentukan arteri yang akan diambil darahnya, serta digunakan instrumen AGD Analyzer AB90 Flex Plus. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekian dan terima kasih.